Dengan absennya ganda putri dan Jojo yang kini berkarir profesional, mampukah tim bulu tangkis Indonesia menutup tur Eropa dengan gelar juara di Hilo Open 2025? Tur Eropa seri terakhir akhirnya tiba. Setelah persaingan sengit di Arctic, Denmark, dan French Open, kini semua mata tertuju pada Hilo Open 2025 di Saarbrücken, Jerman. Ini adalah kesempatan terakhir bagi para pemain untuk unjuk gigi sebelum musim berakhir. Benar sekali. Dan tim bulu tangkis Indonesia datang dengan kekuatan penuh, meskipun ada beberapa catatan menarik. Turnamen kategori Super Series 500 ini menjanjikan total hadiah $475.000 AS. Jadi, pertaruhannya sangat tinggi. Yang paling menjadi sorotan tentu saja absennya Indonesia di nomor ganda putri. Ini adalah sebuah keputusan besar. Artinya, kita tidak akan melihat aksi para Sri Kandi ganda putri kita di Jerman. Sebuah langkah yang cukup berani dan pastinya sudah diperhitungkan. Sangat berani. Ini membuat tumpuan harapan terbagi ke 4 nomor lainnya. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda campuran. Apakah ini strategi untuk memaksimalkan potensi di nomor lain? Hanya waktu yang bisa menjawab. Mari kita mulai dari tunggal putra. Hanya ada satu nama, tapi bukan nama sembarangan, Jonathan Christie. Jojo, yang kini meniti karir sebagai pemain profesional, ditempatkan sebagai unggulan kedua. Performanya di Tur Eropa ini sangat solid. Betul, jangan lupa, dia baru saja menjuarai Denmark Open dan melaju hingga babak 16 besar di French Open pekan lalu. Konsistensinya luar biasa. Sebagai satu-satunya wakil di tunggal putra, beban di pundaknya pasti sangat berat. Tapi, Jojo sudah membuktikan mentalnya sekuat baja. Di sisi tunggal putri, kita juga hanya punya satu wakil, yaitu Putri Kusuma Wardani. Tapi lihat posisinya, Putri KW datang sebagai unggulan pertama. Ini adalah sebuah pengakuan atas kualitasnya dan menjadi harapan besar bagi Indonesia untuk mencuri gelar dari sektor ini. Tepat sekali. Status unggulan pertama memberikan sedikit keuntungan dalam drawing, tapi sekaligus menjadi tekanan. Semua lawan akan berusaha keras untuk mengalahkannya. Ini adalah panggung pembuktian bagi Putri KW untuk menunjukkan dominasinya di level Super 500. Sekarang, mari kita beralih ke nomor yang selalu kita andalkan untuk meraih gelar, ganda putra. Indonesia menurunkan 4 pasangan dengan kombinasi yang sangat menarik. Ada pasangan senior dan junior yang siap menggebrak. 4 pasangan. Ini menunjukkan betapa dalamnya skuad ganda putra kita. Pertama, ada Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang permainannya semakin matang. Lalu, ada pasangan juara dunia, Fajar Alfian, yang kini berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri. Pasangan Fajar dan Fikri ini benar-benar mencuri perhatian. Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bahkan secara khusus menyoroti penampilan mereka di Denmark dan French Open yang dinilai cukup baik. Harapan besar disematkan pada mereka untuk bisa melaju jauh bahkan mungkin menjadi juara. Jangan lupakan juga The Babies, Leo Rolly Karnando yang kini berpasangan dengan Bagas Maulana. Kombinasi dua pemain dengan gaya bermain agresif ini sangat dinantikan. Dan terakhir, ada pasangan eksperimen baru, Muhammad Rian Ardianto yang berpasangan dengan Rahmat Hidayat. Rian, yang biasanya berpasangan dengan Fajar, kini mencoba tantangan baru bersama Rahmat. Ini adalah strategi yang menarik dari tim pelatih. Coach Antonius berharap agar pasangan Leo Bagas dan Rian Rahmat bisa bermain lebih konsisten dan mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri yang tidak perlu. Benar, konsistensi adalah kunci. Di turnamen dengan level persaingan seketat ini, setiap poin sangat berharga. Sedikit saja kesalahan bisa berakibat fatal. Semoga mereka bisa menerapkan instruksi pelatih dengan baik di lapangan. Terakhir, di nomor ganda campuran, Indonesia mengirimkan 3 pasangan muda yang siap membuat kejutan. Ada Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah. Ini adalah generasi penerus ganda campuran kita. Mereka memang belum menjadi unggulan utama, tapi semangat juang mereka tidak bisa diremehkan. Hilo Open ini bisa menjadi panggung bagi mereka untuk unjuk gigi dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi. Tepat sekali.
Status unggulan pertama memberikan sedikit keuntungan dalam drawing, tapi sekaligus menjadi tekanan. Semua lawan akan berusaha keras untuk mengalahkannya. Ini adalah panggung pembuktian bagi Putri KW untuk menunjukkan dominasinya di level Super 500. Sekarang, mari kita beralih ke nomor yang selalu kita andalkan untuk meraih gelar, ganda putra. Indonesia menurunkan 4 pasangan dengan kombinasi yang sangat menarik. Ada pasangan senior dan junior yang siap menggebrak. 4 pasangan. Ini menunjukkan betapa dalamnya skuad ganda putra kita. Pertama, ada Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang permainannya semakin matang. Lalu, ada pasangan juara dunia, Fajar Alfian yang kini berpasangan dengan Muhammad Shohibul Fikri. Pasangan Fajar dan Fikri ini benar-benar mencuri perhatian. Pelatih ganda putra, Antonius Budi Arianto, bahkan secara khusus menyoroti penampilan mereka di Denmark dan French Open yang dinilai cukup baik. Harapan besar disematkan pada mereka untuk bisa melaju jauh, bahkan mungkin menjadi juara. 2 kali digasak ganda putra Indonesia, ganda putra Malaysia Aaron Chia dan Soh Woyik justru makin lapar untuk menaklukkan Fajar dan Fikri di Hilo Open. Tur Eropa menjadi panggung drama yang luar biasa bagi para pebulu tangkis dunia, dan bagi ganda putra Malaysia, ini adalah perjalanan yang penuh liku. Mereka datang dengan status mentereng, tapi justru berulang kali tersungkur di tangan wakil Indonesia. Benar sekali. Aaron Chia dan Soh Woyik, yang kini berstatus sebagai unggulan ke-1 di Hilo Open 2025, sedang dalam sorotan tajam. Mereka bahkan menjadi satu dari 2 wakil Malaysia yang menempati unggulan teratas setelah absennya ranking 1 dunia, Kim Won Ho dan Seo Seung Jae. Ini adalah sebuah tekanan sekaligus peluang besar bagi mereka. Peluang besar yang sayangnya belum bisa mereka manfaatkan secara maksimal. Didikan pelatih asal Indonesia, Heri Iman Piranggadi, ini menjalani 4 turnamen beruntun dengan hasil yang bisa dibilang pasang surut. Mereka berhasil menjadi runner-up di Arctic Open 2025, sebuah awal yang sangat menjanjikan. Namun, performa mereka langsung anjlok. Anjlok adalah kata yang tepat. Di Denmark Open 2025, turnamen dengan level Super 750, mereka secara mengejutkan langsung terhenti di babak pertama. Dan yang lebih menyakitkan, mereka dikalahkan oleh ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat. Ini adalah pukulan telak pertama bagi mereka di Tur Eropa. Seakan belum cukup, mimpi buruk mereka berlanjut di French Open. Meski berhasil melaju hingga babak semifinal, langkah mereka lagi-lagi dihentikan oleh wakil Indonesia. Kali ini, giliran Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri yang menjadi mimpi buruk mereka. Kekalahan ini terasa lebih menyesakkan karena terjadi di fase krusial. Dan jangan lupa, ini bukan kekalahan pertama Chia dan Soh dari Fajar dan Fikri. Sebelumnya, mereka juga takluk di final China Open 2025. Jadi, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun dari pasangan yang sama. Tentu, ini menimbulkan pertanyaan besar tentang mental dan strategi mereka saat berhadapan dengan Fajar dan Fikri. 2 kekalahan beruntun dari pasangan yang sama dan 2 kali tersingkir karena wakil Indonesia. Seharusnya ini membuat mental mereka jatuh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aaron Chia dengan tegas menyatakan bahwa mereka masih sangat lapar untuk meraih gelar di Eropa. Ini adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan mentalitas juara yang sesungguhnya. Mentalitas itu yang membuat mereka terus berjuang. Chia mengakui bahwa aspek mental, bukan fisik, yang menjadi bahan bakar utama mereka di Tur Eropa yang melelahkan ini. Mereka tidak hanya mengejar gelar, tapi juga poin krusial untuk mengamankan tiket ke BWF World Tour Finals. Mereka mendaftar di 4 turnamen berturut-turut demi satu tujuan itu. Dan sekarang, panggung Hilo Open 2025 seakan sudah diatur untuk sebuah laga balas dendam yang epik. Berdasarkan bagan pertandingan, Chia dan Soh yang berada di pool atas berpeluang sangat besar untuk kembali bertemu dengan Fajar dan Fikri di babak semifinal. Ini akan menjadi pertemuan ketiga mereka dalam waktu yang sangat singkat. Sebuah skenario yang sangat dinantikan oleh para pencinta bulu tangkis. Chia dan Soh sama sekali tidak gentar. Mereka justru mengakui siap sedia jika harus kembali berhadapan dengan Fajar dan Fikri. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar dan beradaptasi.
Aaron Chia bahkan menyebut Fajar dan Fikri sebagai pasangan baru dengan pendekatan permainan yang berbeda. Soh Woi-yik menambahkan bahwa mereka akan terus mencoba dan memainkan lebih banyak pertandingan melawan Fajar dan Fikri untuk bisa memahami gaya bermain mereka lebih dalam. Mereka tidak khawatir dengan hasil, yang terpenting adalah proses belajar dari setiap pertandingan. Fokus utama mereka adalah memperkuat mental dan kekompakan di lapangan. Di sisi lain, Fajar dan Fikri sendiri dihadapkan pada tantangan yang berbeda. Kebugaran fisik, mereka tampil habis-habisan dalam 2 pekan terakhir, selalu mencapai babak final di Denmark Open dan French Open. Total, mereka sudah melakoni 10 pertandingan. Ini adalah jumlah yang sangat menguras tenaga. Fajar Alfian menyadari betul tantangan ini. Ia bersyukur dengan hasil luar biasa yang mereka raih, tapi ia juga sadar bahwa turnamen ketiga di Jerman tidak akan mudah. Kondisi fisik yang sudah mulai terkuras menjadi musuh utama mereka. Fajar harus sangat pintar dalam menjaga kondisi tubuhnya agar bisa tetap tampil prima. Jadi, kita akan menyaksikan sebuah pertarungan yang sangat kontras di semifinal nanti, jika keduanya berhasil melaju. Di satu sisi, ada Chia dan Soh yang terbakar api balas dendam dengan kondisi fisik yang mungkin lebih bugar. Di sisi lain, ada Fajar dan Fikri yang sedang di puncak kepercayaan diri, namun dihantui oleh kelelahan fisik yang luar biasa. Ini akan menjadi pertarungan antara mental melawan fisik, antara rasa lapar akan balas dendam melawan perjuangan mempertahankan stamina. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Chia dan Soh akhirnya akan berhasil memecahkan kode permainan Fajar dan Fikri? Atau justru Fajar dan Fikri yang akan kembali menunjukkan dominasi mereka? Apapun hasilnya nanti, Halo Open 2025 akan menjadi penutup yang sangat dramatis untuk rangkaian Tour Eropa tahun ini. Mari kita saksikan bersama, apakah dendam akan terbalaskan, atau justru rekor kemenangan akan kembali diperpanjang.